Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berikut sejarah turunnya perintah sholat. Isra Mi'raj adalah peristiwa Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi Muhammad SAW naik ke Sidratul Muntaha menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menerima wahyu berupa perintah sholat 5 waktu. Karena sholat adalah amalan utama yang kelak akan dihisab oleh Allah di hari akhir nanti, jadi teman-teman harus rajin sholat ya, dan jangan sampai meninggalkan sholat. Agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus memperhatikan ketentuan sholat ya, seperti rukun sholat yang nanti akan kita pelajari. Dan jika kita sholat harus dilakukan dengan khusyuk ya. Jika kita belum sesuai dengan ketentuan rukun sholat, maka sholat yang kita kerjakan menjadi tidak sah. Yuk kita simak baik-baik video berikut teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar hari ini? Semoga kita selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi fikih. Ada yang sudah tahu? Belum ya? Nanti kita bahas bersama-sama tentang rukun sholat. Sebelum kita mulai ke materi, kita berdoa dulu yuk teman-teman. Kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, sekarang kita akan mempelajari materi rukun sholat. Sudah ada yang sudah tahu teman-teman materi rukun sholat itu apa? Belum ya? Kita bahas sekarang. Sebelum kita ke materi rukun sholat, kita harus tahu tujuan pembelajaran kali ini dalam rukun sholat. Yang pertama, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, yaitu dengan cara melakukan sholat 5 waktu. Dan yang kedua, agar kita disiplin dalam melakukan keharusan mengurutkan rukun-rukun sholat yang sudah ditetapkan oleh Allah. Gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas pengertian rukun sholat. Rukun adalah suatu keharusan yang harus dilakukan dalam sholat. Itu ya teman-teman. Kemudian teman-teman ada yang tahu jumlah rukun sholat itu berapa? Yuk, siapa yang sudah tahu? Iya betul, ada 13 dalam rukun sholat. Nah, yang pertama adalah niat. Biar teman-teman khusyuk dalam melakukan sholat, kalian harus diucapkan secara lisan biar kita khusyuk. Yang kedua adalah berdiri bila mampu. Tapi kalau teman-teman masih sakit dan tidak mampu untuk berdiri, bisa dilakukan dengan duduk atau berbaring. Itu ya. Kemudian yang ketiga yaitu takbiratul ihram. Itu dengan cara kita mengangkat kedua tangan kita dan mengucapkan takbir. Terus yang keempat adalah membaca surat Al-Fatihah. Ya teman-teman, surat Al-Fatihah itu dibaca setiap rakaat ya dalam sholat. Terus nomor 5 yaitu ruku. Ruku itu dilakukan dengan tumakninah atau dengan tenang, tidak terburu-buru. Gitu ya. Terus yang keenam, iktidal.
Iktidal. Iktidal juga dilakukan dengan tumakninah, tidak boleh terburu-buru. Selanjutnya, yang ketujuh adalah sujud. Yang ketujuh adalah sujud. Sujud itu dilakukan 2 kali ya teman-teman, jangan sampai lupa. Dilakukan juga secara tumakninah, tidak boleh terburu-buru. Oke, yang selanjutnya yang ke-8, duduk di antara 2 sujud. Yang ke-8, duduk di antara 2 sujud. Selanjutnya ke-9. Ke-9 adalah duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir dengan tawaruk, dengan benar dan tidak terburu-buru. Itu ya teman-teman. Terus selanjutnya yang nomor 10 adalah membaca tahiyat. Yang ke-10 membaca tahiyat. Yang ke-11 membaca sholawat. Membaca sholawat. Sholawat kita itu atas Nabi Muhammad SAW. Dan yang ke-12 adalah mengucapkan salam. Yang ke-12 adalah mengucapkan salam. Mengucapkan salam yang pertama dari arah kanan ya teman-teman. Yang pertama dari arah kanan, kemudian ke arah kiri. Jangan sampai terbalik ya. Dan yang terakhir nomor 13 yaitu tertib. Nomor 13 yaitu tertib. Tertib itu dilakukan secara berurutan. Tertib dilakukan secara berurutan dari awal niat sampai kita salam. Gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya rukun juga dibagi 2 teman-teman pengertiannya. Yang pertama secara qauli. Yang pertama secara qauli, yaitu dalam bacaan sholat. Dalam bacaan sholat. Seperti misalnya surat Al-Fatihah. Kita membaca surat Al-Fatihah. Yang kedua, rukun fi'li. Rukun fi'li adalah secara perbuatan dalam sholat. Adalah perbuatan dalam sholat. Misalnya, ruku, sujud. Nah, itu tadi ya teman-teman. Kalian di rumah banyak belajar, dihafalkan, terus diulang-ulang ya. Jangan lupa jaga kesehatan, cuci tangan, dan rajin sholat 5 waktu. Bu Dina cukupkan sekian dulu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.